dengan saya Andi Santoso. Hari ini saya melihat bahwa untuk trending topiknya adalah mengapa MetaTrader nggak bisa diakses di iOS, sedangkan MetaTrader juga bisa diakses oleh Windows. Tapi menurut saya pribadi, seharusnya kalau saya tidak jadi masalah dengan hal itu. Karena apa? Karena menurut saya kebanyakan orang di Indonesia ini, siapa sih yang tidak kenal Windows? Pasti semua lini dari Sabang sampai Merauke itu pasti kalau beli komputer itu operating sistemnya adalah Windows. Beda urusan dengan orang-orang yang tanda kutip memiliki uang lebih, pasti dia akan memilih iOS. Lalu apa kaitannya dengan MetaTrader? Kalau menurut saya pribadi, MetaTrader itu sendiri adalah made in Rusia. Jadi artinya, kalau bagi saya, mengapa iOS tidak bisa mengakses? Kalau bagi saya pribadi, ini asumsi saya yang mungkin bisa salah dan bisa benar. Tapi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya katakan ini. Jadi MetaTrader itu sendiri sebenarnya kalau secara kita gali itu pada dasarnya frame-nya frame made in Rusia, sedangkan iOS itu made in Amerika. Lalu apa hubungannya? Kenapa Rusia dan Amerika? Dan mengapa Windows tetap bisa mengakses MetaTrader? Padahal Windows sendiri itu adalah made in Amerika yang diciptakan oleh Bill Gates. Nah, bagi saya MetaTrader itu sendiri kemungkinan karena memang masih gejala dari perang Rusia dan Ukraina. Jadi ada kemungkinan besar bahwa perang Rusia dan Ukraina itu disokong oleh negara-negara barat, tentunya dari negara Amerika. Perlawanan ini memang dari bulan ke bulan belum ada titik temu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lantas dari segi Amerika juga menyokong persenjataan lengkap yang dikirim oleh Ukraina, sedangkan dari Rusia sendiri juga sudah siap untuk melakukan peperangan. Maka dari itu, secara garis besar, kalau menurut saya pribadi, kebanyakan orang-orang dari Amerika itu sendiri memang betul di sana memiliki Windows, tapi kemungkinan besar Windows itu hanya beberapa persen aja. Lantas yang lebih ibaratnya dominan di sana itu adalah Apple. Jadi kemungkinan besar menurut saya mengapa Apple tidak untuk bisa mendownload MetaTrader lagi, ya karena itu sebabnya adalah perang Rusia dan Ukraina. Tetapi kalau yang punya MetaTrader sebelum perang Ukraina Rusia itu masih ada di Apple-nya tersebut, masih bisa digunakan di dalam program Apple tersebut. Kalau menurut saya jauh daripada itu, kita sebenarnya tidak usah mempermasalahkan masalah itu ya, karena bagi kita sebenarnya itu tidak maksudnya tidak ada nilai plusnya, karena kebanyakan semua orang Indonesia itu mengenal pasti Windows. Memang ada segelintiran orang yang mengenal Apple.
Tapi ya kita lupakan saja untuk masalah Apple tidak bisa diinstal atau di-download untuk MetaTrader, sedangkan Windows bisa di-download MetaTrader. Yang jelas untuk ke depan, mari kita tetap bangun bisnis forex ini ke dalam industri masa depan, karena saya melihat bahwa industri ini memang perputaran uangnya sungguh sangat besar. Jikalau memang Anda semua ingin belajar forex, bisa menghubungi saya di pelatihan profit internasional, dan saya juga akan membantu saudara-saudari dalam belajar mengenai forex trading, karena memang perusahaan kami itu adalah perusahaan berbasis edukasi. Anda boleh merequest atau menanyai saya mengenai strategi saya trading, dan Anda juga boleh mengikuti live trading bersama saya. Tapi berhubung untuk market hari ini memang kita melihat bahwa Amerika telah menaikkan suku bunga, sehingga grafik euro tetap ada di bawah. Makanya untuk ke depan, bagi sobat saudari yang sudah trading, saya sarankan berhati-hatilah. Karena apa? Tidak semua mata uang euro ada di bawah atau di bottom. Cuman saya sarankan kita memiliki suatu tanda-tanda bahwa euro akan rebound atau tidak itu pada indikator fundamental. Seperti berita-berita, lebih baik menurut saya bacalah berita, dimana berita ini akan menunjang Anda untuk buy atau sell di kemudian hari. Sekian pembawaan saya mengenai MetaTrader di iOS, bisa diinstal ataupun tidak. Bagi saya itu sebenarnya tidak ada nilainya, tapi ya kalau memang mau mencari alasannya, ya bagi saya sih itu aja gitu. Demikian apa yang saya bawakan. Salam profit dan selamat sore.